Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setaji Pamungkas NIM 19010412 PPSI 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori relevansi, pragmatik dan pikiran, bentuk-bentuk pragmatik, lokusi, ilokusi, dan perlokusi, implikatur, peranggapan, deiksis, maksim kerja sama, dan maksim kesatuan. Yang pertama, teori relevansi. Komunikasi merupakan kegiatan yang terjadi setiap hari pada tiap individu sebagai makhluk sosial. Dalam komunikasi terdapat partisipan, yaitu penutur dan mitra tutur. Masing-masing partisipan memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi dan pendapat mengenai suatu hal yang sedang dibicarakan agen agar mencapai kesamaan makna. Kesamaan makna terwujud apabila tanggapan yang diberikan oleh mitra tutur terhadap apa yang diucapkan oleh penutur hendaknya terdiri dari informasi yang relevan. Teori relevan merupakan sebuah teori dalam kajian pragmatik yang mengharuskan adanya kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban dalam sebuah komunikasi. Penutur dan mitra tutur hendaknya memahami dan menginterpretasi sebuah tuturan dengan pemahaman dan interpretasi yang sama. Referensi dan komunikasi. Contoh teori relevansi yaitu pada dialog "Do you want to go into town? I'm feeling really tired at the minute." Pengguna bahasa Inggris yang kompeten tidak mengalami banyak kesulitan dalam menetapkan implikatur ujaran B tidak ingin pergi ke kota. Dalam bagian 3.4.1 kita tahu bahwa bagi Grace implikatur ini diperoleh melalui asumsi bahwa B minimal sedang mematuhi prinsip kooperatif. Meskipun tidak mematuhi maksim-maksim percakapan tertentu, pernyataan B tentang kelelahannya secara lahiriah tidak relevan dengan pertanyaan tentang pergi ke kota. Kerangka dasar Grace ini diadopsi oleh Sperber dan Wilson yang memodifikasi dan mengembangkannya dalam berbagai cara yang penting. Menurut Sperber dan Wilson, A bisa sampai pada implikatur ujaran B dalam pertukaran percakapan di atas dengan merumuskan sejumlah hipotesis tentang niat komunikasi B. Proposisi yang mungkin diambil oleh B untuk memberikan penjelasan adalah hipotesis yang paling bisa memenuhi maksim-maksim percakapan. Saya berasumsi bahwa seorang penutur yang berpikir bahwa dia mampu berbicara dengan baik dan berusaha membuat ujarannya serelevan mungkin. Oleh karena itu, terhadap penerusan setiap ujaran pendengar harus membawa asumsi yang kuat bahwa menurut penutur berusaha bersikap relevan mungkin dalam keadaan-keadaan tersebut. Asumsi inilah yang kita sebut prinsip relevansi. Wilson dan Sperber 1991-2382. Dalam hal ini berasumsi bahwa B memaksudkan ujarannya sebagai kontribusi yang relevan terhadap pertukaran percakapan di atas. A menggunakan asumsi ini untuk menyusun rangkaian penalaran berikut. Meskipun secara lahiriah mungkin kelihatan tidak relevan, tapi diasumsikan bahwa ujaran B dimaksudkan sebagai kontribusi yang relevan terhadap pertukaran percakapan di atas. Ujaran B hanya relevan dengan pertukaran percakapan di atas jika isinya berhubungan dengan isi ujaran A. Isi ujaran B hanya akan relevan dengan isi ujaran A jika ia menerangkan kondisi yang mungkin bisa mempengaruhi keinginan A untuk pergi ke kota. Kondisi-kondisi ini yang mungkin memberikan pengaruh negatif terhadap keinginan seseorang pergi ke kota mencakup sakit, lelah, tak ada waktu, dan sebagainya. Kondisi-kondisi yang mungkin memberikan pengaruh positif terhadap keinginan seseorang pergi ke kota mencakup kebutuhan untuk membeli sesuatu, kebutuhan untuk bertemu seseorang, dan sebagainya. Relevansi dan kognisi. Bahwa relevansi dapat menjadi prinsip penuntun komunikasi dalam penjelasan Sperber dan Wilson memang tidak bisa dipungkiri. Mengingat sangat pentingnya gagasan ini bagi kedua ahli teori ini terdapat bidang kognisi yang lebih luas. Kami berasumsi bahwa
Tujuan universal dalam kognisi adalah untuk memperoleh informasi yang relevan, dan semakin relevan akan semakin baik. Wilson dan Sperber 1991-2 Sperber dan Wilson cenderung menyampaikan pemahaman inferensial dengan pembuatan teori ilmiah. Hal ini dapat dilihat dengan jelas, misalnya dari cara bagaimana mereka memahami interpretasi ujaran. Pemahaman inferensial merupakan komponen utama interpretasi semacam itu. Menurut Sperber dan Wilson, interpretasi ujaran berjalan dengan dua tahap. Tahap pertama, pembentukan hipotesis tentang niat komunikasi penuntut dan konfirmasi hipotesis tersebut. Namun demikian, kedua aktivitas yang sama ini, pembentukan dan konfirmasi hipotesis, merupakan landasan pembuatan teori ilmiah itu sendiri. Dalam bagian bab yang akan datang, saya akan menyelidiki bagaimana penyamaan pemahaman inferensial oleh Sperber dan Wilson dengan pembuatan teori ilmiah menyebabkan para ahli ini membawa perspektif filosofis yang pernah dominan pada sains untuk mengkaji pemahaman inferensial. Meskipun Sperber dan Wilson tidak membuat acuan yang jelas terhadap positifisme logika, beberapa kesamaan antara pernyataan-pernyataan mereka dan tesis-tesis yang diciptakan oleh kalangan positivis logika sangat menyolok. Kita memulai dengan yang akan datang dengan menyelidiki tuduhan penyangkalan diri Putman terhadap positivisme. Kritik filosofis terhadap teori relevansi. A. Positivisme logika atau latar belakang Siswoko dan Siti Barikha. Positif logika pertama tampil menonjol pada tahun 1920 dan merupakan gerakan filsafat yang dominan selama 20 hingga 30 tahun kemudian. Meskipun hampir tidak ada satupun yang mendukung positifisme logika, namun warisannya terhadap filsafat dan terhadap berbagai disiplin lain tetap bertahan hingga zaman sekarang. Positifisme logika muncul untuk melawan konteks kultural di mana orang semakin percaya, yang tentu saja didorong oleh semakin suksesnya sains, bahwa sains dapat memberikan jawaban atas semua persoalan penting dari sejumlah bidang. Positifisme logika berfungsi untuk melegalkan sentimen-sentimen chauvinisme sains ini dan penghinaan terhadap pernyataan-pernyataan non-ilmiah yang menyertai chauvinisme, dengan menegakkan norma-norma dan standar-standar sains sebagai kriteria wacana yang bermakna dalam penelitian. Dengan cara demikian, setiap pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan metode-metode sains, khususnya yang dapat diverifikasikan oleh pengalaman, dinilai bermakna. Kurangnya verifikasi oleh pengalaman, semua pernyataan lain, khususnya pertanyaan-pertanyaan agama dan moral, dianggap kosong makna dan dibatasi pada cabang filsafat yang tidak dapat dimengerti, yang oleh kalangan positif logika disebut metafisika. Jika seseorang menegaskan ada satu Tuhan, landasan utama dunia adalah alam bawah sadar, ada aktualisasi intelesi yang merupakan prinsip yang menonjol dalam organisme hidup. Kita tidak mengatakan padanya apa yang Anda katakan itu salah, tetapi kita bertanya padanya, apa yang Anda maksudkan dengan pertanyaan ini. Makna kan dapat kita lihat dengan jelas bahwa ada batas yang jelas antara dua jenis pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang bermakna karena dibuat oleh sains empiris. Maknanya dapat ditentukan oleh analisis logika, atau lebih tepatnya oleh pereduksian pada pernyataan-pernyataan yang paling sederhana tentang kecenderungan empiris. Pertanyaan yang lain, seperti yang dikutip di atas, mengungkapkan dirinya sendiri sebagai kosong makna jika kita mengambilnya dengan cara seperti yang dimaksudkan oleh kalangan metafisikawan. B. Putman tentang positifisme. Positifisme logika sebagaimana telah kita lihat mengajukan kriteria signifikasi dalam setiap pendataan yang tidak dapat dibuktikan kebenaran secara langsung, yakni dapat dibuktikan kebenaran dan pengalaman dianggap tidak ada artinya. Kita juga telah melihat bagaimana positifisme mengistimewakan metode-metode berbagai disiplin tertentu, yakni sains empiris, logika, dan matematika dalam kriteria
signifikasi ini. Namun demikian, dalam mengistimewakan disiplin-disiplin ini, positivisme selalu rentan terhadap tuduhan bahwa kriteria signifikannya digagalkan oleh standar-standar sendiri. Karena kriteria ini dapat dibuktikan kebenarannya dan metode-metode sains empiris, yakni logika dan matematika. C. Reduksionisme ilmiah teori relevansi. Sejauh ini kita telah menyelidiki tuduhan reduksionisme ilmiah Putman terhadap positivisme logika. Dalam bagian ini kita akan membahas bagaimana tuduhan serupa dapat dikembangkan untuk menentang ciri-ciri penting teori relevansi yang diajukan Sperber dan Wilson. Ciri-ciri ini: 1. Kaidah eliminasi entry logika konsep-konsep. 2. Peran deduksi dalam memahami ujaran. Dan 3. Konsep fungsional konfirmasi. Pragmatik dan pikiran. Bahasa merupakan cermin terbaik bagi pikiran yang membentuk pengenalan manusia. Hal ini merupakan pernyataan Leibniz 1646. Kemudian dikemukakan mengenai teori karakteristik, di mana konsep-konsep penalaran yang kompleks direpresentasikan dengan menggabungkan simbol-simbol yang ditempatkan pada konsep-konsep yang sederhana. Apabila dicermati lebih mendalam, karakteristik universal ini sangat mirip dengan sistem logika formal yang tentunya dalamnya terdapat kaidah-kaidah logika. Sejak manusia mulai berefleksi pertama kali ini dan kesadarannya dan pikiran mereka sendiri, gagasan pikiran telah menempati sesuatu dari posisi refleksi dalam berbagai pertimbangan mereka yang mendalam. Karena di samping sebagai subjek refleksi semacam ini, pikiran juga merupakan sumber atau asal-usul dari semua refleksi. Kerefleksifan ini memang telah menambah karakter pikiran yang membingungkan. Sesungguhnya pengabaian terhadap telah menyebabkan banyak sekali kesalahan filosofis dan kerancuan teoritis. Namun yang paling menarik tentang kerefleksian pikiran adalah bahwa meskipun benar-benar bersifat pragmatik, karena kerefleksian semacam ini berasal dari adanya agen berpikir, namun sehingga sekarang kajian-kajian pragmatik terhadap pikiran masih sangat sedikit. Dalam bab ini kita akan membahas kurangnya kajian pragmatik terhadap pikiran ini dengan mempertimbangkan apa yang dapat diberitahukan oleh satu disiplin pragmatik, yaitu disiplin pragmatik linguistik kepada kita tentang struktur pikiran itu. Disebabkan oleh ketergantungan fenomena pragmatik dalam proses-proses kognisi yang lebih luas, itulah pragmatik menyediakan batu ujian yang menarik bagi calon teori pikiran. Satu teori semacam ini yang dikenal dengan nama tesis, yang merupakan ajaran sentralnya modularitas tesis pikiran, diteliti dan dievaluasi secara kritis di antara disiplin-disiplin pragmatik. A. Bahasa dan pikiran. Gagasan bahwa bahasa merefleksikan atau mencerminkan isi pikiran bukanlah hal baru. Sejak abad ke-17, para filsuf telah menganggap bahasa dapat digunakan untuk memahami berbagai pekerjaan pikiran, khususnya kapasitasnya untuk memperoleh, menyimpan, dan menanamkan pengetahuan. Seperti Leibniz, Hobbes menganggap bahwa yang dia istilahkan tuturan spek mencerminkan berbagai pekerja pikiran. Kegunaan umum tuturan adalah untuk mentransfer wacana mental kita ke dalam wacana verbal atau rangkaian pikiran-pikiran ke dalam rangkaian kata-kata. Namun dalam refleksi ini, Hobbes dan Leibniz mengaitkan signifikansi dengan dua ciri bahasa yang sangat berbeda. Bagi Leibniz, bentuk operasi pikiran dapat diungkapkan dengan mengkaji partikel-partikel linguistik, konjungsi, preposisi, sufik, afik, dan sebagainya. Namun demikian bagi Hobbes, pikiran-pikiran kita dapat dilihat dengan jelas dengan memperlihatkan cara kita menggunakan bahasa. Tapi penggunaan kata-kata untuk menampilkan pikiran-pikiran tidak dapat dilihat dengan jelas sebagaimana dalam menggunakan angka-angka. Berdasarkan atas pandangan Hobbes ini, menggunakan kata dalam praktek linguistik seperti penggunaan angka-angka berhitung dianggap dapat mencerminkan pikiran dan penalaran yang terjadi dalam pikiran kita. B. Pragmatik dan modularitas. Di sini yang utama kami perhatikan adalah
Seberapa baiknya perjalanan pragmatik dengan konsepsi psikologis untuk umum sifat pikiran manusia, yakni sifat pendekatan modul, sebagaimana diajukan dan dibahas oleh Chomsky dan Fodor 1991-568. Proses-proses gramatikal modul tidak memberikan sedikit sekali wawasan langsung tentang sifat proses-proses pragmatik non-modul. Memang semakin banyak kita memodelkan pragmatik pada tata bahasa, semakin banyak kesalahan yang mungkin kita lakukan. 1991-583. Namun demikian, terlepas dari penggunaan tidak adanya kode pragmatik sebagai landasan untuk menentang modularitas, Wilson dan Sperber terus menganggap pendekatan pikiran dapat dipertahankan dan bahkan menolak setiap upaya untuk mengintegrasi pragmatik dalamnya. Dalam beberapa bagian yang akan datang, kita bisa berargumen bahwa jika fenomena-fenomena pragmatik gagal diintegrasikan dalam pandangan modul pikiran, maka satu-satunya kesimpulan yang dapat kita ambil secara logis dalam kasus semacam ini adalah bahwa proposal modularitas tersebut hakikatnya tidak tepat sebagai penjelasan terhadap kompetensi-kompetensi mental. C. Sperber dan Wiesel tentang modularitas pragmatik. Sperber dan Wiesel mengajukan sebuah kasus yang menarik untuk menentang modularitas pragmatik. Dalam hal ini, asumsi dasarnya adalah bahwa modularitas sistem linguistik berasal dari ketergantungan sistem tersebut pada tata bahasa atau kode. Dengan demikian, dari Sperber dan Wilson, pernyataan bahwa pragmatik merupakan sebuah modul setara dengan pernyataan pragmatik mengandung kode. Di sini kami hanya akan berasumsi bahwa ada hubungan yang diperlukan antara modularitas sistem linguistik dan kenyataan bahwa ia menghubungkan tata bahasa atau kode. Dengan demikian, pernyataan bahwa pragmatik merupakan modul pada hakikatnya sama dengan pernyataan yang bahwa ada kode pragmatik 1991-584. Diambiguasi semacam ini terjadi berdasarkan atas pengetahuan tentang penampilan panggung Osboom, khususnya kenyataan bahwa sebagai bagian dari penampilan tersebut, dia menggigit kepala seekor kelelawar hidup hingga putus. Sulit rasanya membayangkan bagaimana Peter mungkin melakukan sesuatu algoritma yang bahkan dapat mulai menstimulasikan pengetahuan ini. Suatu hal penting tidak hilang dari pengamatan Sperber dan Wiesel ketika mereka mengajukan pertanyaan retorik algoritma yang dapat digunakan untuk menemukan kembali asumsi ini dari pertukaran percakapan tersebut. Namun bila tidak ada algoritma semacam ini, masalah proses interpretasi ujaran yang pada hakikatnya bersifat modular dan oleh karena itu juga menyangkut kasus pragmatik tidak dapat dilakukan. D. Jika bukan modularitas, lantas apa? Daya tarik modularitas berkembang melintas sejumlah disiplin termasuk psikologi kognitif, linguistik, dan filsafat. Daya tarik ini bukan tanpa landasan yang rasional. Sesungguhnya modularitas telah menghasilkan berbagai macam prediksi yang dapat diuji kebenarannya secara empiris tentang pikiran yang sebagian minimal telah dihasilkan oleh berbagai kajian, misalnya bahwa pikiran memiliki perbedaan modul antara makhluk hidup dan makhluk mati. Namun demikian, simak Lau dalam cetakan. Namun sebagai model kompetensi mental yang mendasari pragmatik, modularitas diketahui tidak dapat dipertahankan. Dari situasi ini, bersama dengan Sperber dan Wilson, dapat kita simpulkan bahwa pragmatik merupakan sebuah fenomena kognitif yang unik dan bahwa modularitas merupakan deskripsi yang tepat tentang kompetensi dan pragmatik. Pragmatik merupakan cermin terbaik bagi pikiran manusia, merupakan versi klaim Leibniz abad ke-7 yang sekarang paling banyak dikutip karena lebih dari sekedar fenomena linguistik atau fenomena kognitif yang lain. Pragmatik dapat mengungkap berbagai wawasan penting tentang struktur dan fungsi pikiran. Telah kami terangkan, misalnya bagaimana pragmatik memanfaatkan sejumlah besar sumber daya kognitif
sejauh pragmatik tergantung pada sumber-sumber daya ini. Kita bisa saja beranggapan bahwa disiplin ini dapat memberitahukan sesuatu kepada kita tentang masing-masing dari sumber-sumber daya ini. Namun demikian, karena alasan yang lebih jauh, pragmatik khususnya dapat mengungkapkan sifat pikiran. Sebagai kajian tentang cara penggunaan bahasa oleh para ahli bahasa pengikut Chomsky, pragmatik dipandang sudah terkontaminasi oleh faktor-faktor penampilan yang membuat tidak mampu memberikan kita apapun tentang kompetisi mental. Namun dengan holisme semantik sebagai model struktur pengetahuan kita tidak harus tergesa-gesa membuat pernyataan semacam ini, karena sejauh bahasa dan persepsi merupakan sifat-sifat pikiran kita secara keseluruhan. Sifat-sifat ini berperan di antaranya membedakan pengetahuan dalam pikiran kita menurut bahasa dan persepsi. Pengetahuan harus memberikan informasi secara terus-menerus. Model pengetahuan ini adalah holisme semantik Quine. Pengetahuan tidak memiliki sifat-sifat yang terpisah dari seluruh sistem pengetahuan. Sifat-sifat sistem pengetahuan membedakan pengetahuan dalam sistem tersebut menurut sifat-sifat ini. Kriteria 2 regresi informasi. Agar pengetahuan dapat memberikan informasi secara terus-menerus, maka ia harus memperhatikan regresi informasi. Setiap item pengetahuan harus mempersyaratkan adanya minimal satu item pengetahuan lebih lanjut. Kemunduran yang dihasilkan tidak bersifat melemahkan, tetapi hanya mencerminkan ketergantungan epistemik dalam pengetahuan. Kriteria 3 plastisitas informasi. Sistem pengetahuan harus merespon faktor-faktor internal dan eksternal dengan melakukan perubahan-perubahan yang berbeda-beda luasnya. Plastisitas informasi pikiran memiliki perbedaan fungsi dalam plastisitas neural otak. Masing-masing kriteria di atas menunjukkan bahwa dalam contoh pertama oleh kajian fenomena pragmatik. Namun demikian, sesuai dengan tema sentral multidispenser buku ini, dalam analisis yang terakhir kita telah berusaha menunjukkan bagaimana masing-masing kriteria ini berkaitan dengan konsep-konsep utama dan teori-teori berbagai bidang penelitian yang ada di sekitarnya. Misalnya ilmu syaraf. Setiap teori pikiran yang sesuai dengan kriteria-kriteria ini tentu kekurangan kegairahan akademik tertentu yang telah memperhatikan perkembangan modularitas. Namun dalam kegairahan akademik sebelumnya, kita mencapai penghargaan yang lebih besar, satu pandangan pikiran yang dapat mencerminkan realitas fenomena-fenomena pragmatik dan kognitif lainnya secara lebih baik. Bentuk-bentuk pragmatik. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan fungsi. Chunningsworth dalam Tarikan 1990 teori tindak tutur merupakan teori yang memusatkan perhatian pada cara penggunaan bahasa dalam mengkomunikasikan maksud dan tujuan sang pembicara, dan juga dengan maksud penggunaan bahasa yang dilaksanakannya. Lebih jauh lagi, tindak tutur dan peristiwa tutur merupakan dua gejala berbahasa yang terjadi pada satu proses komunikasi. Pragmatik pada fungsi. Tindak tutur memiliki beberapa bagian, yaitu tindak tutur lokusioner merupakan tindakan dalam mengingatkan suatu ujaran atau menyatakan sesuatu, the act of saying something. Tuturan ini dituturkan oleh penutur untuk menginformasikan suatu hal tanpa adanya maksud tertentu. Tindakan ilokusioner adalah suatu tindakan yang terkandung dalam suatu tuturan atau memiliki maksud tertentu, atau dapat juga dikatakan mengharapkan reaksi dari mitra tutur, the act of saying something. 3. Tindakan perlokusioner adalah tutur yang dituturkan untuk mempengaruhi lawan tutur untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penutur. An act of asking someone. Contoh, Bu Guru, pembayaran buku terakhir adalah hari ini. Lokusi. Kapan kamu akan membayarnya? Murid, uang saya tinggal Rp5.000. Ilokusi. Bu Guru, ya sudahlah, lain kali saja kalau begitu. Berlokusi. Lokusi. Guru menginformasikan bahwa pembayaran buku terakhir adalah hari ini. Ilokusi. Murid menyatakan bahwa
uangnya tinggal Rp5.000 jika ia tidak sanggup membayar buku sekarang. Perlokusi ibu guru memahami dan memaklumi bahwa murid tidak sanggup untuk membayar hari ini, jadi ibu guru memberikan waktu untuk melunasinya. B. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan implikator. Teori implikator percakapan diutarakan oleh Paul Herbert Grace 1975. Grace menyatakan bahwa dalam percakapan apa yang dimaksud penutur seringkali melampaui apa yang dituturkan oleh penuturnya. Dengan kata lain, makna lain atau tambahan ini dapat disimpulkan dan diprediksikan berdasarkan konteksnya. Grace membedakan tuturan dengan maksud penutur dan dalam tuturannya. Apa yang dikatakan penutur dapat dipahami menggunakan pengetahuan semantik berupa makna dari kata-kata yang dituturkan, sementara itu apa yang dimaksud penutur harus menggunakan kemampuan pragmatik, yakni pahami dari konteks dan konvensi yang berlaku dalam pertuturan dan budayanya. Saifuddin 2005, 2018, 2019. Jadi dapat dikatakan bahwa implikator adalah sesuatu yang dimaksud oleh penutur secara tersirat yang berbeda makna atau maksud dengan apa yang dikatakan oleh penutur. Implikator dibagi menjadi dua macam, yaitu implikator konvensional dan percakapan. Implikator konvensional merupakan implikator yang muncul dari kata-kata atau frasa yang digunakan dalam kalimat atau tuturan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemahaman semantik digunakan untuk menginterpretasikan implikasinya. Sebagai contoh, pada tuturan "dia memang buaya darat" mempunyai implikasi sebuah penilaian negatif tentang seorang yang suka mempermainkan wanita. Pemahaman makna tersebut diperoleh dari konvensi yang berlaku dalam budaya bangsa Indonesia yang menyamakan makna orang yang senang mempermainkan wanita dengan sebutan buaya darat. Makna yang tersirat dalam implikator konvensional tidak terikat pada konteks, sementara jenis implikator percakapan hanya dapat dipahami dengan konteks. Studi pragmatik hanya membahas implikator percakapan karena implikator konvensional maknanya relatif stabil, tidak kontekstual, atau sudah ada kesepakatan untuk umum makna lain dari kata-kata atau istilah yang dituliskan atau dituturkan. C. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan rujukan atau referensi. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan rujukan atau referensi, atau disebut juga teksis, yang membahas kata atau frasa atau ungkapan yang telah dipakai atau yang akan diberikan. Contoh 1. Dani anak yang pandai karena ia juara kelas. 2. Fajar, Anton, dan Baby setiap minggu mereka lari pagi. Pada kalimat 1, kata ia beranafora dengan Dani, sedangkan 2 kata mereka beranafora Fajar, Anton, dan Baby. D. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan prinsip dan kerjasama. Agar proses komunikasi penutur dan mitra tutur dapat berjalan dengan baik dan lancar, harusnya saling bekerjasama. Salah satu bentuk kerjasama yang baik dalam kegiatan komunikasi atau proses penutur dapat dilakukan dengan berperilaku sopan kepada pihak lain atau mitra tutur. Berperilaku sopan itu dapat dilakukan dengan cara memperhitungkan muka si mitra tutur dalam kegiatan tutur, ataupun yang dimaksud dengan muka ini adalah citra diri yang harus diperlihatkan oleh lawan tutur. Dalam hal ini, prinsip kerjasama dan prinsip kesopanan terlihat jelas penggunaannya dalam suatu proses komunikasi. Selain itu, perlu perhatian yang mendalam tentang hal-hal yang mengatur strategi pemilihan bentuk-bentuk yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda dalam proses berkomunikasi. Seorang penutur diharapkan dapat memberikan informasi yang mencakup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin. Informasi demikian itu tidak boleh melebihi informasi yang sebenarnya dibutuhkan si mitra tutur atau kewajiban penutur memberikan kontribusi secukupnya, tidak berlebihan hanya mengatakan sebanyak yang dibutuhkan lawan tutur. Tuturan yang tidak mengandung informasi yang sesungguhnya diperlukan mitra tutur dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas dalam prinsip kerjasama. Begitu pula sebaiknya, apabila tuturan itu mengandung informasi yang berlebihan akan dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tuturan 1 dan 2. Biarlah kedua pemuas nafsu itu habis berkasih-kasih. 2.
Biarlah kedua pemuas nafsu yang sedang sama-sama mabuk cinta dan penuh nafsu birahi itu habis berkasih-kasih. Informasi indeksal tuturan 1 dan 2 dituturkan oleh seorang pengelola kos mahasiswa kepada anaknya yang sedang merasa jengkel karena perilaku para penghuni kos yang tidak wajar dan bahkan melanggar aturan yang ada. Bentuk-bentuk pragmatik berdasarkan prinsip kesopanan. Dalam kegiatan bertutur antara manusia yang satu dengan manusia yang lain harus mempunyai konsep yang sama mengenai lambang bunyi untuk menyebut suatu referen. Hal ini dibutuhkan agar pesan yang disampaikan dari satu orang ke orang lain dapat tersampaikan. Masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi harus memperhatikan unsur kesopanan. Dalam prinsip kesopanan adalah bahwa para peserta pertuturan hendaknya berpegang pada prinsip untuk selalu mengurangi keuntungan dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pihak lain dalam kegiatan bertutur. Orang bertutur yang berpegang dan melaksanakan maksim kebijaksanaan akan dapat dikatakan sebagai orang yang santun. Dengan kata lain, menurut maksim kesantunan dalam bertutur dapat dilakukan apabila maksim kebijaksanaan dilaksanakan dengan baik. Untuk memperjelas pernyataan di atas, perhatikan tuturan berikut. Ibu, ayo dimakan bakminya, di dalam masih banyak kok. Rekan ibu, wah segar sekali, siapa yang memasak ini tadi bu? Informasi indeksal dituturkan oleh seorang ibu kepada teman dekatnya pada saat ia berkunjung ke rumahnya. Memaksimalkan keuntungan bagi pihak mitra tutur tampak sekali pada tuturan sang ibu. Tuturan itu disampaikan kepada sang tamu sekalipun sebenarnya satu-satunya dan yang tersedia adalah apa yang disajikan kepada si tamu tersebut. Sekalipun sebenarnya jatah untuk keluarganya sendiri sudah tidak ada. Tuturan itu disampaikan dengan maksud agar sang tamu merasa bebas dan senang hati menikmati hidangan yang disajikan itu tanpa ada perasaan yang tidak enak sekalipun. Ilokusi dan perlokusi. Ilokusi dan perlokusi. Lokusi adalah tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Austin dan Shirley dalam Rahardi 2009. Jadi lokusi dapat diartikan sebagai makna kata yang menjelaskan atau menginformasikan suatu hal secara jelas tanpa ada maksud atau makna lain di dalamnya. Makna ini biasanya terkandung dalam contoh kalimat berita, contoh kalimat pernyataan, dan kalimat deklaratif. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Misalnya, ibu guru berkata pada saya agar saya membantunya. Shirley menyebut tindak tutur lokusi ini dengan istilah tindak bahasa preposisi karena tindak tutur ini hanya berkaitan dengan makna. Contoh lainnya adalah Feni adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Rumah kamu ada di daerah Cilacap Adipala. Ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya didefinisikan dengan kalimat performatif yang eksplisit. Ilokusi tidak hanya dapat berfungsi untuk mengungkapkan sesuatu atau mengungkapkan ujaran saja, tetapi juga dapat dilakukan suatu tindakan. Tindak ilokusi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Misalnya, ibu guru menyuruh saya agar segera berangkat. Kalau tindak tutur ilokusi hanya berkaitan dengan makna, maka tindak tutur ilokusi berkaitan dengan nilai yang dibawakan proposisinya. Contoh lain yaitu jelek sekali tas yang kau gunakan itu. Mana ilokusi dari kalimat di atas adalah bahwa seorang memakai tas yang jelek itu meski memperbaiki tasnya atau menggantinya dengan tas yang lebih bagus atau lebih baik bahkan tidak cocok untuk digunakan. Ilokusi adalah tindak tutur yang dapat mempengaruhi mitra tutur Pamungkas 2012. Jadi ujaran disampaikan oleh penutur dapat memperoleh bagi lawan tuturnya. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain. Misalnya karena adanya ucapan guru kepada muridnya, mungkin kamu tidak akan naik kelas karena nilaimu jelek, maka si murid akan panik atau sedih. Ujaran si guru adalah tindak tutur perlokusi. Contoh lain, area bebas asap rokok. Ketika orang khususnya pemuda atau seorang laki-laki merokok membaca tulisan tersebut, maka orang tersebut tidak akan memasuki area tersebut saat
berada saat sedang merokok dan saat sedang di area tersebut tidak akan ada yang merokok. Deksis dibelokkan menjadi 3 macam, yaitu deksis persona, deksis ruang, dan deksis waktu. Yang pertama A. Deksis persona. Deksis persona dengan jelas menerapkan 3 pembagian dasar yang dicontohkan dengan kata ganti orang pertama saya, orang kedua kamu, dan orang ketiga dia. Jelasnya, deksis persona adalah kata ganti orang kedua. Kata kamu diucapkan oleh persona pertama untuk menunjukkan dirinya sendiri. Contoh, hari ini saya akan pergi ke pasar. Deksis ruang. Deksis ruang yang menyatakan letak geografis atau wilayah dinyatakan dengan bentuk leksem, tempat, lokasi, atau penamaan wilayah tertentu dalam tuturan. Deksis ruang berkaitan dengan lokasi relatif penutur dan mitra tutur yang terlibat dalam interaksi. Contoh, 2 tahun lalu kau juga menitipkan benda berharga di sini. Kau bilang hanya itu. Frasa di sini pada kalimat di atas mengacu tempat yang acuannya lebih jelas, yakni sebuah tempat. Entah apa yang tidak disebutkan bisa jadi tempat yang lain. Kata ganti ini digunakan untuk menunjukkan pada lokasi berada dekat dengan penutur ketika peristiwa percakapan itu terjadi. C. Deksis waktu. Deksis waktu digunakan untuk menunjukkan titik atau jarak waktu pandang dari saat suatu ujaran terjadi atau pada saat seorang penutur berujar. Contoh, kita pernah tertidur di gubuk reot sore itu ketika sedang hujan deras. Ketika sore itu menunjukkan waktu pada saat si kita tertidur di gubuk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.